Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dan tayangan Lampung 24 jam. Kami akan menyajikan informasi seputar daerah di Lampung. Dan inilah peristiwa yang sudah kami rangkum dalam Lampung 24 jam. Pupuk subsidi kurang, petani Lampung Utara diimbau pakai pupuk organik. Minimnya stok pupuk subsidi membuat Pemkab Lampung Utara menyarankan petani untuk beralih menggunakan pupuk organik. Terkait kelangkaan pupuk, Muntaufik membantahnya. Ia menjelaskan jumlah pupuk organik urea hanya terserap sebesar 52%. Sementara untuk pupuk NPK hanya terserap sebesar 29%. Pihaknya menyebutkan pupuk subsidi hanya diberikan untuk 9 komoditas, tidak termasuk singkong. Ia meminta agar petani dapat beralih menggunakan pupuk organik. Selain itu, pihaknya juga akan berupaya untuk menambah kebutuhan pupuk subsidi yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Ratusan polisi amankan pemilu 2024 jalani tes kesehatan. Ratusan personel polisi yang akan mengamankan pemilu 2024 menjalani tes kesehatan berkala. Mereka diperiksa 8 tenaga medis Bidokes Polda Lampung. Para personel dipastikan dalam kondisi yang baik, terlebih bagi yang akan bertugas dalam pengawalan pemilu 2024. Sidokes Polres Lampung Tengah, Denny Salendra mengatakan pemeriksaan kesehatan ini ditargetkan untuk yang bertugas pada operasi Mantap Brata. Untuk target jumlah pemeriksaan sebanyak 250 personel. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan fisik, tes laboratorium, dan evaluasi kesehatan secara umum. Sedangkan waktu pelaksanaan selama 2 hari mulai hari ini hingga 7 Februari. Denny mengatakan hasil pemeriksaan ini akan digunakan sebagai dasar untuk memberikan perawatan dan tindakan medis yang diperlukan kepada anggota Polri. Mengevaluasi kondisi kesehatan anggota yang bertugas pada operasi Mantap Brata atau pengawalan pemilu 2024. Kapolda Lampung minta semua komponen sukseskan pemilu. Kapolda Lampung Irjen Pol Hemi Santika meminta kepada semua komponen untuk sukseskan pemilihan umum atau pemilu 2024. Ia mengatakan pihaknya meminta semua komponen sukseskan pemilu 2024 mendatang. Dikatakannya semua komponen harus bisa menunjukkan kesiapsiagaan untuk sinergitas dalam mewujudkan situasi yang aman dan kondusif di Provinsi Lampung. Pihaknya meminta untuk ditunjukkan kepada masyarakat di Lampung bahwa semua komponen mampu bekerja dengan keras. Harapannya mampu bekerja sama dengan sungguh-sungguh memberikan yang terbaik bagi masyarakat Lampung. Senada, Gubernur Lampung Arinal Junaidi juga mengajak kepada semua pihak untuk sukseskan pemilu. Karena suksesnya pemilu bukan hanya bersandar pada integritas dan profesionalisme, melainkan penyelenggaraan pemilu dan peserta pemilu juga. Kasus penistaan agama komika Aulia Rahman dinyatakan P21. Polda Lampung telah melimpahkan berkas dan tersangka atau komika Aulia Rahman kepada Kejaksaan Tinggi Lampung. Kabid Humas Polda Lampung Umi Fadila Astuti mengatakan pihaknya memastikan bahwa berkas perkara dari komika Aulia Rahman sudah P21 atau dinyatakan lengkap oleh pihak Kejaksaan Tinggi Lampung. Kombes Pol Umi mengatakan hari ini berkas perkara dan tersangkanya akan dikirimkan ke Kejati Lampung siang ini. Sebelumnya Subdit 1 Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung telah menetapkan tersangka dan menahan komika Aulia Rahman di Mapolda Lampung. Tak punya SIM, pengemudi Toyota Crown kurang fokus hingga tabrak ruko. Pengemudi mobil Toyota Crown B2581UP diduga tidak fokus sehingga menabrak ruko Alderon di Jalan Pangeran Antasari, Bandar Lampung pada Senin 5 Februari 2024 pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Pengemudi yakni bernama Turiman, warga Kelurahan Kalibaulau Kencana, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung. Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung Kompol Ikhwan Syukri mengatakan mobil itu berisi 4 penumpang termasuk sopir. Ikhwan menambahkan pengemudi yang tidak memiliki SIM A itu mengalami luka lecet pada bagian kening. Sementara 3 penumpang juga mengalami luka-luka. Rinciannya, Suroto mengalami luka lecet di kening dan juga bibir. Roni mengalami luka lecet di mulut, memar bahu kanan dan tangan kiri lecet.
Surono mengalami juga luka lidah, lecet alis kanan, dan lecet lengan kiri. Semua korban saat ini dirawat di Rumah Sakit Geraha Husada. Sementara mobil ringsek pada bagian bodi depan. Kerugian akibat terbakarnya truk di Tol Bakter, Lampung Selatan mencapai 400 juta rupiah. Kerugian akibat terbakarnya truk di res area Tol Kalianda, kilometer 20 Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, mencapai 400 juta rupiah. Kanit Laka Polres Lampung Selatan Ibtu Nixon Wilson mengatakan kerugian material berupa satu unit truk Fuso BE 8584CC warna hijau milik CV Sinar Indah. Wariki menjelaskan kronologi terbakarnya truk tersebut. Setelah selesai buang air kecil, sopir menuju kendaraannya. Namun saat itu kernet truk melihat adanya api. Lalu sekira pukul 7:47 waktu Indonesia Barat, mobil pemadam kebakaran dan penyelamatan Lampung Selatan tiba di lokasi dan langsung memadamkan api. Sekira pukul 7:58 waktu Indonesia Barat, api dapat dipadamkan. Lokasi kebakaran dipasang garis polisi guna penyelidikan lebih lanjut. Pengendara sepeda listrik di jalan umum tak bisa ditilang, begini penjelasan Polda Lampung. Pengendara sepeda listrik saat ini semakin marak di jalanan Bandar Lampung. Tak jarang keberadaan mereka membuat pengendara lain sedikit terganggu. Dirlantas Polda Lampung Kombes Medianta mengakui pengguna sepeda listrik semakin ramai di jalanan, bahkan hingga ke jalan arteri. Tapi kata dia, pengendara sepeda listrik tak bisa ditilang. Dia menjelaskan sejatinya sepeda listrik tidak bisa digunakan di jalan umum. Sebab kendaraan yang boleh digunakan di jalan umum harus menggunakan plat nomor dan membayar pajak. Dia pun mengimbau kepada pengendara sepeda listrik melintas di jalan kompleks perumahan atau jalan lingkungan.